Ya, saat ini saya sedang bertemu dengan pemuda tani Bali ya, Bli Weda dan Tengah. Nengah. Mereka adalah para pegiat petani muda Indonesia dan dia punya komunitas namanya Petani Muda Keren. Nah, enak nih, keren. Keren kan? Gua juga keren ya. Keren banget. Begini, saya ingin menggali lebih dalam atas apa yang dilakukan oleh teman-teman ini agar ini bisa memberikan inspirasi dan sekaligus memotivasi bahwa bertani itu harus dimaknai lebih luas. Jangan bertani itu hanya dimaknai berlumpur-lumpur yang pada akhirnya memberi keraguan kepada para petani muda. Padahal rangkaian bertani ya itu panjang kan, mulai dari bagaimana melakukan riset, berikutnya bagaimana mengaplikasikan dalam budidaya, berikutnya ada proses pasca panen, dan sampai dengan ke market. Ini sebuah proses panjang. Sebenarnya anak-anak muda bisa mengambil peran di mana dia berposisi. Nah, saat ini teman-teman kita ini sedang mengembangkan smart farming. Saya ingin tahu, saya juga penasaran, apa yang dia lakukan terhadap program smart farming ini, dan juga produk-produk unggulan yang bisa dimainkan di hilirnya, sehingga punya added value yang bagus di pasar begitu. Oke Mas, Bli, gimana Bli? Terima kasih Pak Mul atas kesempatannya. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya Agung Weda, kami dari Petani Muda Keren, dan kami juga tergabung di KTI Pemuda Tani, teman nasional. Yeah. Jadi kita di Bali mendevelop yang namanya Integrated Value Chain Farming, sistem mata rantai nilai pertanian terintegrasi dari hulu sampai hilir. Karena seperti Pak Mul katakan tadi, memang pertanian itu adalah pekerjaan holistik dari hulu sampai hilir. Yes. Bisa terputus Pak, tersambung terus hulu sampai hilir. Di hulu kami mendevelop petani-petani kami untuk bertani organik, bertani natural farming, bertani selaras alam, bertani ramah lingkungan. Terus di tengah kita membuat koperasi bersama untuk memasarkan produk petani kami, dan di hilir kami pasarkan baik itu mulai retail, B2B sampai ekspor. Dalam developmentnya memang kita menggunakan teknologi sebagai supporting sistemnya. Di teknologi di hulu kita menggunakan Farmer Apps yang pertama, jadi petani kita dibantu oleh digitalisasi. Outputnya big data Pak. Jadi kami tahu, aplikasinya seperti apa biar masyarakat tahu itu? aplikasinya bernama Farmer Apps. Jadi di aplikasi itu petani input data kapan dia menanam, jumlah tanaman, serta luas lahan. Ada yang ada algoritma yang bergerak, memberikan notifikasi kapan harus pupuk, nyiram, dan sebagainya. Dan data ini akan diolah oleh algoritma yang dikirim ke big data, dashboard koperasi, untuk kita tahu big datanya. Jadi kita tahu kapan punya apa berapa. Yang kedua, di hulu kita juga mengembangkan smart farming. Smart farming itu sekarang wajib, efisiensi yang kami raih dengan smart farming hampir 70%. Jadi yang pertama kita hemat air Pak. Jadi precision farming, air menjadi isu ke depan dunia. Jadi bagaimana kita bertani yang presisi, bertani yang tidak buang-buang air. Yang kedua, hemat waktu. Jadi petani kami biasanya kalau 10 area lahan 1000 meter persegi itu butuh waktu 8 jam untuk nyiram saja Pak. Tapi dengan smart farming cukup dengan setengah jam saja. Sudah presisi dengan irigasi tetes, dengan drip irigasi tersiram semua. Yang ketiga yang paling fundamental adalah hemat uang kos. Karena petani biasanya menggunakan tenaga kerja 1-2 orang yang berkoskan biaya 200 ribuan per hari. Dengan smart farming itu bisa kita hemat. Nah pertanyaannya, untuk mendevelop itu mahal nggak kan begitu ya? Karena ini patokannya masyarakat biasanya gitu. Kalau mahal langsung nggak mau aja begitu. Coba kira-kira gimana? Ini kita patahkan dan sekarang kami alhamdulillah diminta untuk mengedukasi smart farming kemana-mana. Jadi smart farming sebenarnya murah dan efisien. Kami proving ke teman-teman petani dengan lahan 10 hari 1000 meter persegi lahan, tanam cabai, sekali tanam cabai, smart farming bisa break even point, bisa balik modal. Jadi investasi 25 jutaan kurang lebih per 10 hari lahan 1000 meter persegi. Kelipatannya lebih murah lagi karena tinggal nambah pipa saja, pipanisasi saja. Jadi itu dengan investasi untuk 15-20 tahun sekali pasang gitu, bisa balik modal 4 bulan Pak. Jadi keuntungan bisa lebih besar, lebih tinggi. Itu mengenai di hulu Pak. Di hilir kita kembangkan juga aplikasi bernama Bos Stress kalau kami di Petani Muda Keren di Koperasi Petani Muda Keren. Jadi retail penjualan, outputnya fair trade. Jadi petani tahu berapa produknya jual di pasaran. Ya ini nih yang harus dipahami oleh para teman-teman pemuda Indonesia, bahwa bertani itu ternyata apa itu rangkanya holistik.
rangkainya panjang. Oke, gimana? Nengah ya? Ya. Hmm. Terima kasih Pak Mul. Kalau kami di Petani Muda Keren, sebenarnya fokus utama kami adalah bagaimana menciptakan ketertarikan pada generasi kita. Karena seperti yang sudah jamak diketahui masyarakat umum, di Bali itu petani kita usianya 60 tahun ke atas. Karena generasi di atas saya, dua generasi di atas saya, sudah menikmati kue pariwisata Pak Mul. Jadi rata-rata mereka begitu ada momen, sama SMA saja, mereka sudah pergi ke Denpasar, ke Badung. Ini yang kemudian kita ingin develop, makanya tadi Beliau sampaikan, kita bicaranya small scale integrated value chain smart farming kan gitu. Jadi value-nya yang kita akan connecting-kan. Tadi Pak Pur menyampaikan bahwa pemainnya dikurangi gitu ya. Jadi rantai distribusi, potong dan segala macam. Itu yang coba kita kerjakan di Petani Muda Keren dengan membuat koperasi. Koperasi kan tugasnya bukan mencari untung, tapi memastikan anggota sejahtera kan. Jadi tidak ada gap harga yang terlalu tinggi antara ketika dia diproduksi sama sampai di customer gitu. Oke. Kata kuncinya adalah menciptakan ketertarikan, ya. Benar sekali. Itu. Jadi bertani itu ada di dalamnya adalah harapan, ya, hope, ya. Jadi kalau petani melakukan kegiatan pertanian yang nggak ada harapan, itu jadi penghalang untuk berkembang. Nah, sebagai contoh tadi pagi saya diskusi dengan petani padi ya. Begitu dia menanam M70D dengan hasil yang maksimum tadi itu bisa 9,3 ton. Ini wah, semuanya tadi punya harapannya luar biasa. Bisa dibayangkan, anggaplah 8 ton saja. 8 ton kali 4.000 itu sudah 36 juta, ya kan? Biaya produksi anggaplah itu 12 juta aja. Masih sisa berapa itu? 24 juta, berarti satu bulannya dia bisa menikmati 8 juta. Luar biasa. Sehingga muncullah harapan-harapan itu. Ini kita generasi muda, saya juga berharap bahwa kalian punya potensi yang luar biasa. Ya. Potensimu harus bisa didevelop untuk kepentingan para petani kita. Jangan berpikir sempit tentang pertanian. Begitu luasnya tadi ya, begitu luasnya apa itu bidang itu kalau ditekunin ya. Jadi sebenarnya nggak ada lagi kita ada kekhawatiran bahwa nanti akan ada hilangnya petani muda di Indonesia. Mestinya tidak lagi seperti itu. Dan yang kedua, dengan situasi pandemik ini memberikan pembelajaran kepada kita. Jangan kita semuanya bertumpu kepada pariwisata. Ternyata Bali juga punya potensi pertanian yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Tadi saya juga ke UMKM, potensinya luar biasa. Ya, potensinya luar biasa. Dan teman-teman dari UMKM bagaimana mensiasati situasi ini dengan membuat produk yang berbeda, produk yang lebih keren lagi dengan harga yang terjangkau. Oh ya, ini di depan saya ada beberapa produk, Mas. Coba ini jelasin dulu, setelah itu saya mau coba nih. Ini adalah produk pasca panen kita. Jadi tantangan terbesar pertanian kita adalah lifetime produk kita kan pendek, Pak. Tapi dengan kita membuat breadfruit begini, jadi umur buah jadi lebih panjang. Jadi ini yang sebelumnya buah naga 3 hari busuk, tapi setelah kita kemas jadi breadfruit begini, jadi lebih panjang, Pak. Silakan. Ini juga sudah kita ekspor juga ke Ciko. Dan ini lahir karena kecelakaan, Pak Mur. Jadi ya karena kecelakaan. Jadi karena kita kalau di supply chain management, bagaimana kita menghilangkan zero waste product. Jadi banyak produk-produk buah naga yang kadang-kadang dia tidak layak ekspor karena mungkin patah sedikit. Ya, ini buah naga ya. Ini buah naga. Buah naga yang punya lifetime terbatas. Ya. Berapa hari? Yang sebelumnya cuma 3 hari. 3 hari udah busuk. Ya. Tapi dengan teknologi sekali lagi, bisa setahun. ternyata bisa setahun ya. Iya, betul. Coba, saya mau coba dulu. Dan ini nutrisinya utuh, Pak Mur. Nutrisinya utuh. Teksturnya nggak berubah rasanya. Dan bahkan banyak orang tidak bisa makan buah naga karena melenyet, karena bisa makan dengan breadfruit ini. Karena lebih bersih, lebih hygiene. Vitaminnya nggak berubah ya? Utuh, nutrisi utuh. Gitu. Bisa dicampur sereal, bisa dicampur susu. Gitu. Luar biasa.
memang inilah yang harus kita kembangkan di anak bangsa. Iya, iya, iya. Gitu. Karena kita negara tropis, kaya akan buah-buah tropis dan demand-nya besar. Eropa, Timur Oke. Tengah, China, Amerika butuh, Pak. Gitu. Inilah yang diinginkan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi. Kita tidak saja bermain di hulu, tetapi kita bermain di hilir. Ini sebuah added value yang luar biasa, ya. Yang tadinya kita ketakutan bahwa buah ini punya lifetime-nya terbatas, tapi dengan sentuhan teknologi yang sedikit, menjadi 1 tahun bisa bertahan. Lebih panjang. Ya, ini bagian dari riset ya. Oke, keren. Dan memang kalau kami pribadi, kalau kami di hilir juga diekspor, demand akan buah tropis Nusantara itu besar sekali. Ya. Akan buah manggis, buah naga. Ini apa aja nih? Ini ada pisang juga. Pak mau cobain pisang juga ya. Ada rambutan juga, ada manggis juga. Jadi semua produk yang kita ekspor, Oh. kita dari itu juga untuk menghilangkan serum. Ini Blinga pasti pengen juga. Luar biasa ya. Jadi memang anak bangsa, anak muda kita sekarang, generasi milenial, generasi Z, mereka anak kreatif, anak inovatif. Dan di masa pandemi inilah innovation mode, Pak Mun. Kita bukan di survival mode, cuma Persis. mencoba inovasi. Kalau kita coba sale ya? Iya. Persis ini. Hanya sale lebih agak basah sedikit, ini kering ya. Ya, dan ini hygiene kan, Pak. Oh. Di dehidrasi. Tidak Luar dijemur, biasa. tidak jadi bebas dari OPT lah. Hygiene. Jadi harapan kami dengan adanya program pasar panen seperti ini, teman-teman muda lain mengembangkan juga. Jadi petani-petani kita di hulu bisa terbantu. Karena Oke. memang petani itu harus makanya untuk kami ini, Pak, baju kita, petani bersatu. Oke. Jadi petani wajib bersatu. Kalau kita mau besar, kalau kita mau hebat, kalau kita mau bersaing dengan Thailand, Ya. Vietnam, atau negara lain, kita harus bersatu. Oke. Jadi di hulu petani bersatu membuat produk terbaik, membuat mutu yang terbaik, membuat kontinuitas produk yang terbaik. Di hilir juga anak-anak muda kita harus bersatu. Oke. Pasca panen produk sehingga ya semuanya bisa. Anda bisa bersatu melalui HKT, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, pimpinan Jenderal Muldoko. Oke. Ayo, berdiri. Kita tunjukkan siapa yang di belakang nih. HKT, ya.